Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Fadil Abdillah Arifin, PhD Spesialis Konservasi Gigi. Saya merupakan salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Blok Penyakit Pulpa. Blok ini disajikan untuk mahasiswa semester 5 dengan bobot SKS sebesar 6. Adapun metode pelaksanaan pembelajaran pada Blok Penyakit Pulpa ini adalah secara hybrid. Seluruh mata kuliah dibawakan secara online atau secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan Problem Based Learning dan Clinical Skill Lab dilaksanakan secara offline ataupun tatap muka. Adapun susunan materi perkuliahan pada Blok Penyakit Pulpa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, morfologi saluran akar gigi sulung dan permanen, alat dan bahan endodontik, diagnosis penyakit pulpa dan penyakit periapikal, teknik preparasi saluran akar, teknik irigasi saluran akar, medikamen saluran akar, teknik obturasi saluran akar, perawatan post endodontik pada gigi sulung dan permanen, serta diskolerasi gigi dan penanganannya. Standar kelulusan mata kuliah Blok Penyakit Pulpa ini ialah seluruh mahasiswa wajib mengikuti serangkaian pembelajaran Blok Penyakit Pulpa dengan minimal kehadiran 75%. Adapun bobot nilai akhir dari Blok Penyakit Pulpa ini adalah sebagai berikut. Nilai Problem Based Learning sebesar 30%, nilai Clinical Skill Lab sebesar 30%, dan nilai ujian akhir dengan metode CBT dan OSCE sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu materi perkuliahan pada Blok Penyakit Pulpa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita jumpa lagi di Blok Penyakit Pulpa. Hari ini hari perkuliahan terakhir ya. Pertama-tama kita ucapkan syukur dulu atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ya. Tidak lupa juga kita haturkan doa kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nabi yang membawa kita dari dunia yang gelap gulita menjadi dunia yang terang benderang seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita mulai, dipimpin dulu doa oleh ketua kelasnya, silakan. Ya. Oke, terima kasih Hilda. Saya izin share screen dulu adik ya. Oke, apakah slide saya sudah tertampil? Lebih dok, iya dok, sudah terlihat dok. Baik. Oke, kita mulai saja ya. Jadi hari ini saya akan membawakan materi kuliah terakhir ya dari Blok Penyakit Pulpa dengan judul Diskolerasi Gigi dan Penanganannya. Mungkin masalah diskolerasi gigi ini kalian sudah pernah dengar, tapi mungkin secara mendalam kalian belum mengetahui ya. Jadi di sini kita akan saya akan menyampaikan materi diskolerasi gigi. Ya, sebelumnya pasti kita sudah kenal ya. Jadi waktu di awal blog semua dosen pengampu sudah memperkenalkan diri, dan adik-adik juga sudah tentunya kenal dengan dosen-dosen pengampu pada blog penyakit pulpa. Ya, aturan perkuliahan seperti biasa kalian sudah pahami ya, karena ini sudah kuliah terakhir, jadi kalian sudah pahami harus merename, video aktif dan sebagainya ya. Sepertinya adik-adik juga sudah melakukan aturan perkuliahan juga dengan benar. Selanjutnya saya akan menyampaikan capaian pembelajaran ya. Jadi dari kuliah diskolerasi gigi dan penanganannya ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari diskolerasi gigi. Yang kedua, mahasiswa juga mampu untuk menjelaskan apa saja etiologi dari diskolerasi gigi. Yang terakhir, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana penanganan diskolerasi gigi. Ya. Nah, sekarang kira-kira ada yang tahu tidak apa arti dari kata diskolerasi? Ada yang tahu? Tapi dok, Ya, silakan Nanda. Nanda silakan. ada warna gigi dok. Perubahan warna pada gigi.
Ya, jadi sebenarnya sudah cukup terlihat ya definisi dari diskolorasi pada katanya sendiri ya, diskolorasi. Jadi diskolorasi itu adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan warna pada gigi, baik yang berasal dari faktor luar maupun dalam. Nah, ini nanti berikutnya akan saya jelaskan lebih mendetail ya. Nah, diskolorasi gigi itu akan menjadi suatu masalah ketika terjadi pada gigi anterior, terutama pada gigi anterior ya, karena akan sangat mempengaruhi estetika. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya, gambar kiri dan kanan itu terlihat sangat berbeda. Yang kanan itu terlihat giginya kuning dan ini pasti akan membuat kepercayaan diri pasien itu akan menurun ya. Sedangkan di gigi kiri setelah diperbaiki dengan perawatan, gigi tampak lebih cerah dan meningkatkan kepercayaan diri dari pasien. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari diskolorasi gigi, ya. Yang pertama ada dari faktor ekstrinsik ya. Namanya juga ekstrinsik. Nah, diskolorasi gigi ini terjadi oleh karena beberapa faktor dari luar gigi. Kalau ada dari luar gigi, maka dari dalam gigi juga ada. Itu disebut sebagai faktor intrinsik ya. Terjadi oleh karena faktor dari dalam gigi tersebut. Nah, itu bisa bisa muncul sebelum erupsi gigi, sebelum gigi itu erupsi sempurna ya di dalam rongga mulut, dan setelah erupsi gigi. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Untuk faktor ekstrinsik, faktor yang pertama itu adalah oleh karena bakteri kromogenik dan denaturasi protein. Nah, kenapa terjadi perubahan warna pada gigi oleh karena plak itu? Oleh karena terjadi pengendapan agen kromogenik pewarnaan di dalam pelikel gigi ya. Jadi sisa makanan yang kita makan itu memiliki agen kromogenik. Akhirnya warna yang ada pada sisa makanan tersebut akan menempel di dalam pelikel gigi seperti gambar yang tertampil pada layar. Selanjutnya adalah penggunaan obat kumur ya. Jadi obat kumur yang dapat menyebabkan perubahan warna gigi adalah jenis klorhexidin. Jadi bukan hanya jenis klorhexidin adik-adik ya. Jadi obat kumur yang dijual di pasaran bebas sekarang pun itu em, menyebabkan terjadinya perubahan warna pada gigi. Contohnya seperti ini ya. Nah, kalau dari tampakan seperti ini, tampakan gambar bahwasanya terdapat stain ya atau pewarnaan pada gigi oleh karena penggunaan obat kumur. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien yang menggunakan obat kumur itu dengan jangka panjang ya. Jadi bisa jadi pasien yang berkumur setiap hari dengan menggunakan klorhexidin ataupun obat kumur lainnya, maka terjadilah pengendapan warna di permukaan giginya. Selanjutnya oleh karena konsumsi minuman dan makanan. Nah, kira-kira saya tanya sekali lagi, mungkin adik-adik ada yang tahu kira-kira minuman atau makanan apa yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna pada gigi? Ada yang tahu? Biasanya adik-adik yang suka nongkrong di kafe. Nah, ini biasanya eh, terjadi diskolorasi pada giginya. Terlebih kalau tidak langsung membersihkan giginya. Kira-kira ada yang tahu? Kopi dok, kopi dok. Kopi ya, betul ya, Abdul Rashid ya. Kopi. Contohnya adalah kopi, teh, cola, ataupun kari, ataupun pewarna makanan lainnya ya. Jadi kalian yang suka ngafe, yang suka nongkrong di warung kopi, nah itu jangan lupa untuk membersihkan giginya ya. Selain itu juga sebenarnya kopi ini bukan hanya sekedar memiliki pigmen warna untuk merubah warna gigi kalian, tapi juga mengandung asam yang sangat berbahaya juga sebenarnya untuk gigi kalian, untuk gigi-gigi pasien yang pengonsumsi kopi ya secara rutin. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi mungkin kalian bisa lihat sendiri gigi kalian, bisa kalian periksa sendiri ya. Kalau seandainya yang suka ngopi, itu biasanya akan ada endapan hitam di bagian labial ataupun palatal ataupun lingual pada gigi permukaan gigi kalian. Sekarang adalah faktor intrinsik di mana faktor itu berasal dari dalam. Nah, sebelumnya saya telah membagi faktor intrinsik itu menjadi dua, yaitu sebelum erupsi gigi dan setelah erupsi gigi. Nah, sebelum erupsi gigi ini terjadi sebelum gigi tumbuh atau erupsi sempurna.
perubahan warnanya itu dimulai terjadi pada masa pembentukan gigi. Jadi pewarnaannya ini terjadi sejak kandungan ya, sejak kandungan. Jadi misalkan ada ibu hamil yang misalkan mengkonsumsi antibiotik atau sebagainya, itu akan mempengaruhi perkembangan dari lapisan gigi, dentin ataupun enamel yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna pada gigi bayinya setelah lahir nantinya. Nah, itu etiologi utamanya itu adalah bisa jadi karena suatu penyakit ataupun konsumsi obat-obatan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu bisa terjadi oleh karena penyakit sistemik seperti penyakit darah atau liver ya. Jadi akan terjadi pigmentasi oleh karena gangguan produksi bilirubin ya. Seperti yang kalian ketahui, bilirubin itu merupakan salah satu komponen dari liver atau hati kita ya, di mana mengeluarkan zat yang berwarna kuning. Nah, apabila terjadi gangguan atau penyakit liver atau penyakit hati, maka produksi dari bilirubin itu akan berlebihan dan akan berdampak pada perubahan warna gigi. Nah, seperti pada gambar di bawah ini ya adik-adik ya. Jadi giginya tampak lebih kuning oleh karena adanya produksi bilirubin yang berlebihan. Yang kedua itu sebagai akibat dari gangguan pertumbuhan enamel dan dentin. Nah, bisa terjadi hipokalsifikasi atau hipoplastik seperti amelogenesis imperfecta ya, seperti ini ya, dan dentinogenesis imperfecta ya. Jadi perbedaan antara amelogenesis imperfecta dan dentinogenesis imperfecta itu, kalau amelogenesis imperfecta itu terjadi akibat adanya hipokalsifikasi dari enamel ya, enamelnya yang terganggu. Nah, kalau dentinogenesis imperfecta, dentinnya yang terganggu. Nah, kalau dari gambar di bawah ini terlihat kalau enamelnya itu baik-baik saja, tapi dentinnya, perkembangan dentinnya itu terhambat, terganggu. Maka muncullah warna keabuan seperti ini ya. Nah, kalau yang di atas ini emalnya yang terganggu tapi dentinya baik-baik saja, dentinya berwarna kuning tapi enamelnya lagi yang bermasalah, makanya terlihat gambaran seperti ini. Selanjutnya setelah erupsi ya, tadi kan saya sudah jelaskan faktor intrinsik sebelum erupsi. Nah, saat ini saya akan jelaskan faktor intrinsik setelah erupsi. Jadi gigi itu sudah muncul duluan. Kalau yang tadi kan giginya mengalami gangguan perubahan warna itu sebelum giginya erupsi. Nah, ini setelah giginya erupsi. Gigi erupsinya itu terjadi, atau perubahan warnanya itu terjadi setelah gigi erupsi sempurna ya. Faktor yang pertama setelah erupsi gigi yang menyebabkan faktor intrinsik itu adalah trauma ya. Jadi trauma itu merupakan etiologi intrinsik yang paling utama. Biasanya terjadi di salah satu gigi saja, hanya satu gigi saja biasanya. Berbeda kalau seandainya perubahan warnanya terjadi di seluruh gigi, nah itu bisa jadi mungkin mungkin karena adanya penyakit sistemik. Tapi kalau hanya satu gigi saja itu biasanya disebabkan oleh karena trauma. Nah, contohnya itu pada gambar ini adik-adik ya. Nah, kalau kalian lihat sendiri, di semua giginya itu baik-baik saja, tetap berwarna putih ya. Tapi di salah satu giginya terdapat perubahan warna. Nah, ini terjadi oleh karena akibat terputusnya pembuluh darah, akibat adanya benturan keras. Sehingga terjadi putusnya pembuluh darah, terjadi pendarahan, darahnya masuk ke dalam tubulus dentinalis, dan langsung menyebabkan perubahan warna ya. Jadi ada darah yang kering di dalam pulpa yang masuk ke dalam tubulus dentinalis, akhirnya terjadi perubahan warna seperti pada gambar ini. Yang kedua adalah karena karies ya. Nah, ini mungkin sudah sering kalian lihat ya. Kalau pasien atau orang di jalan, kalau kalian lihat ada giginya yang berlubang, pasti warnanya pun ikut berubah menjadi lebih gelap ataupun kecoklatan ya. Ini oleh karena jaringan nekrotik yang membayang keluar permukaan gigi. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau dari tampakan yang gambaran sebelah kiri ini ada karies di bagian proksimalnya ya, karies kelas 3 atau kelas 4 yang menyebabkan putihnya itu bercampur sedikit dengan warna keabuan tua ya. Nah, kalau pada gambar yang sebelah kanan ini terjadi sekunder karies di sekitar tumpatan lama. Jadi tumpatannya itu bocor, bahan tambalannya bocor, kemudian terjadi sekunder karies dan menyebabkan perubahan warna menghitam ya di bagian gigi incisifusnya. Nah, jadi karies ini juga sebagai faktor intrinsik kenapa terjadi diskolorasi gigi.
Nah, setelah kita jelaskan mengenai berbagai etiologi dari diskolorasi gigi, tentunya kalian juga harus mengetahui bagaimana cara menangani diskolorasi gigi. Yang pertama yaitu dengan pemutihan gigi secara eksternal atau external bleaching. Yang kedua, pemutihan gigi secara internal atau internal bleaching. Perawatan lainnya itu bisa dilakukan dengan menggunakan pasta gigi abrasif yang bersifat pemutih, ya. Jadi di luaran kan banyak dijual pasta gigi yang untuk gigi untuk pemutih gigi, ya. Kemudian pembersihan karang gigi dan noda gigi. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau seandainya adik-adik mengkonsumsi kopi yang cukup banyak, nah, itu pasti akan ada noda giginya. Nah, noda giginya itu bisa dibersihkan dengan pembersihan karang gigi, ya. Selanjutnya bisa juga dilakukan restorasi ulang atau restorasi indirect ataupun microabrasion. Nah, jadi contoh kasusnya itu seperti ini. Jadi di foto atas ya, terjadi bercak yang cukup meluas di seluruh gigi anteriornya. Nah, untuk melakukan perbaikan estetika bisa dilakukan dengan restorasi indirect atau dengan veneer porselen, ya. Nah, setelah dilakukan veneer porselen, senyumnya sudah terlihat baik, estetiknya juga terlihat lebih baik, ya. Nah, saya akan jelaskan mengenai dental bleaching atau pemutihan gigi, ya. Dental bleaching itu merupakan suatu proses pemutihan gigi dengan cara mengaplikasikan bahan kimia pemutih dari dalam gigi ataupun dari luar permukaan seperti yang saya bilang tadi, ya, ada eksternal, ada internal. Nah, bahan kimia pemutih yang dipakai itu yang pertama hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ini paling sering digunakan karena dia adalah oksidator yang kuat. Kuat karena konsentrasinya itu cukup tinggi, 30-35%. Yang kedua adalah sodium perborat. Nah, bahan ini khusus hanya digunakan pada internal bleaching saja. Selanjutnya ada carbamide peroxide dengan kandungan yang cukup rendah, ya. Urea hidroksen peroxide-nya hanya 3-15%. Nah, untuk external bleaching, ini aplikasi bahan kimia pemutihnya itu kita lakukan dari luar permukaan gigi, ya. Penanganan external bleaching ini digunakan untuk penanganan diskolorasi karena faktor ekstrinsik saja. Keberhasilannya itu bergantung pada kedalaman noda atau kedalaman pewarnaan pada gigi yang menempel pada permukaan gigi. Nah, teknik pemutihan gigi itu terbagi menjadi ada yang disebut sebagai in-office techniques, ya, ada yang disebut sebagai at-home techniques. In-office techniques, kalau in-office techniques sebenarnya ini kita bisa definisikan itu dari terminologinya, ya. Kalau in-office techniques artinya harus di dalam kantor, maksudnya harus dilakukan di ruang praktek gigi. Dengan kata lain, in-office teknik ini harus dilakukan oleh dokter gigi. Nah, dilakukan oleh dokter gigi di ruang praktek dengan bahan pemutihnya itu yang paling kuat, ya, yang paling konsentrasinya yang paling tinggi. Nah, yang digunakan itu adalah hydrogen peroxide 30-35%. Nah, karena menggunakan bahan kimia atau bahan pemutih yang cukup kuat, maka sifatnya itu adalah oksidator kuat. Sehingga dia dapat mengiritasi jaringan lunak. Proses oksidasinya juga dapat menyebabkan demineralisasi gigi, ya. Jadi kalau tidak hati-hati atau tidak sesuai anjuran, bahan kimianya itu justru dapat melarutkan permukaan gigi. Nah, ini bahaya. Ini merupakan tanda-tanda awal dari karies. Kalau in-office teknik itu dilakukan dalam satu kali kunjungan, ya, dan dapat langsung dilihat hasilnya. Namun dampak negatifnya dari in-office teknik ini, karena menggunakan bahan kimia yang cukup tinggi kadarnya, konsentrasinya, maka akan terjadi reaksi hipersensitif pasca pemutihan gigi. Jadi biasanya pasien yang sudah melakukan external bleaching itu akan merasakan nyeri, tapi hanya sementara, ya. Nah, ini rangkaian perawatannya, ya, tahapan perawatannya, ya. Jadi ini kita menggunakan suatu bahan yang disebut opal sense, ya, opal sense, ya. Jadi di tahap pertama kita harus melakukan pencocokan warna dulu, ya. Jadi kita harus melihat dulu warna gigi sebelumnya seperti apa untuk dibandingkan perubahan warna setelahnya, ya. Nah, ini kita menggunakan gingival dam, ya.
Gingi Valdem ini fungsinya untuk melindungi gusi dari iritasi dari bahan pemutihnya, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau in office teknik menggunakan bahan pemutih dengan konsentrasi yang sangat tinggi, yang akan mengiritasi eh, jaringan lunak apabila tidak digunakan secara hati-hati. Nah, oleh karena itu digunakan gingi Valdem seperti ini, ya. Baru kemudian diaplikasikan bahan pemutihnya, dilakukan secara berulang. Nah, kadangkala juga ada bahan yang butuh aktivasi dengan menggunakan sinar, ada juga kadang yang tidak membutuhkan sinar. Ya, jadi semua bahan yang akan kalian gunakan itu sebaiknya kalian baca dulu dengan baik instruksinya ya, karena setiap bahan, setiap merek itu memiliki fitur yang berbeda-beda. Ya, nah ini salah satu contohnya sebelum dan sesudah perawatan. Nah, setelah saya jelaskan mengenai external bleaching, selanjutnya adalah internal bleaching ya. Kalau internal bleaching berarti bahan kimianya itu diaplikasikan di dalam gigi. Aplikasi bahan kimia pemutih dari dalam kavitas gigi dilakukan setelah perawatan saluran akar. Ini digunakan untuk penanganan diskolorasi oleh karena faktor intrinsik, oleh karena sebab utamanya itu adalah oleh karena trauma gigi yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya. Bahan pemutihnya itu adalah sodium perborat. Hasilnya akan tampak setelah beberapa kali kunjungan karena kita menggunakan teknik walking bleach. Nah, seperti ini ya. Jadi ini secara berurut ya. Jadi misalkan ada pasien habis trauma, misalkan habis terkena benturan karena kecelakaan dan sebagainya, terjadinya terputusnya pembuluh darah sehingga darah masuk ke dalam tubulus dentinalis dan menyebabkan pewarnaan pada gigi. Nah, kita harus lakukan perawatan saluran akar dulu pertama ya, karena gigi ini memang sudah nekrosis ya, sudah nekrosis pulpa oleh karena terputusnya pembuluh darah. Setelah kita lakukan proses seluruh rangkaian perawatan saluran akar dan diakhiri dengan obturasi. Nah, kita lanjutkan dengan pengurangan gutap sedikit ya, hanya sampai batasan dentino enamel junction saja. Kemudian kita tutup dengan suatu bahan GIC, barulah kita aplikasikan bahan pemutih di sini. Nah, bahan pemutihnya itu diarahkan ke arah labial saja seperti ini, ya. Karena yang terjadi perubahan warna dan yang tampak secara luar itu di daerah labialnya saja. Ya, setelah itu kita tutup dengan tumpatan sementara dan setelah terjadi perubahan warna, maka gigi tersebut bisa kita tumpat dengan komposit seperti biasa ataupun bisa kalau memang perubahan warnanya cukup parah dan tidak signifikan perubahan warnanya setelah dilakukan internal bleaching, kita dapat melakukan prosedur restorasi indirect dengan menggunakan mahkota porselen ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan perkuliahan hari ini, adik-adik. Jadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, diskolorasi itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan warna pada gigi, baik yang berasal dari faktor luar maupun dalam. Faktor ekstrinsik itu oleh karena asupan makanan atau paparan bahan kimia, dan faktor intrinsik itu berasal dari penyakit sistemik, bahan restorasi, dan juga trauma. Perawatan diskolorasi itu dengan prosedur bleaching, pemilihannya harus sesuai dengan indikasi kasus ya. Jadi bisa jadi external bleaching ataupun internal bleaching, bisa juga in office ataupun at home bleaching eksternal. Dan bleaching internal itu khusus dilakukan pada gigi setelah dilakukan perawatan saluran akar oleh karena trauma. Nah, referensi yang dipakai dalam menyusun mata kuliah hari ini itu saya ambil dari berbagai referensi ya. Yang paling utama itu adalah dua textbook ini, Color Atlas of Tooth Whitening by Gerald dan Complete Dental Bleaching by Ronald and David. Ini sebelum kita mulai blog penyakit pulpa dulu, sudah dibagikan ya linknya, e-booknya ya. Jadi kalian bisa mempelajari lebih lanjut mengenai diskolorasi dan perawatannya itu melalui kedua textbook ini. Oke, untuk tugas ya, jadi ada tugas ya di sini ya. Jadi saya berikan skenario kasus, kalian harus baca baik-baik. Kemudian dari skenario kasus ini, kalian harus menjawab soal 1, 2, 3. Jadi masing-masing dari kalian harus mengerjakan tugas ini dan akan didiskusikan di
dengan kita di problem based learning nantinya ya. Jadi kalian boleh screenshot dulu ini tugasnya, silakan untuk kalian kerjakan di rumah. Oke, sebelumnya kalau memang ada pertanyaan bisa diajukan. Kalau memang ada yang harus didiskusikan, silakan adik-adik. Ya, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan, silakan. Nanda Silva, silakan. Tapi dok, iya dok, baik dok, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya pernah Tambuk 91, izin bertanya dok, apa saja sih resiko jangka panjang penggunaan bleaching pada diskolorisasi internal, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan kondisi sistemik seperti penyakit hati ataupun kelainan metabolik dok. Mohon arahan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya Nanda Silva, Stambuk 91 ya. Jadi pertanyaannya adalah dampak jangka panjang dari perawatan internal bleaching ya. Jadi kalau perawatan internal bleaching itu sebenarnya hampir tidak ada dampak jangka panjangnya. Namun yang harus diketahui adalah sebentar ya, saya tunjukkan slide-nya lagi ya. Jadi karena kita mengaplikasikan bahan pemutihnya di dalam gigi, dan setelah itu dan setelah bahan warnanya terjadi, maka kita harus membersihkan secara utuh ya. Jadi kita harus bersihkan seluruh bahan pemutih, jangan sampai ada yang tetap tertinggal di dalam gigi kemudian terjebak setelah penambalan. Nah, itu bahan pemutihnya itu akan terus bekerja. Nah, kalau bahan pemutihnya akan terus bekerja dengan oksidator yang kuat, maka akan terjadi demineralisasi gigi dari dalam. Nah, kalau ada demineralisasi gigi dari dalam, artinya ada karies yang terbentuk dari dalam. Nah, dampak jangka panjangnya itu hanya sebatas itu, dan tidak ada juga pengaruhnya ke penyakit sistemik. Apakah masih ada pertanyaan, adik-adik? Silakan kalau ada ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin saya ingin memberikan sedikit motivasi juga untuk kalian ya. Jadi mungkin kalian selama ini sering dengar ya kalau doctor is a long life learner ya. Jadi lifelong learning. Jadi dokter itu kan merupakan pekerjaan yang mulia adik-adik ya. Jadi bukan hanya sekedar materi yang ingin kalian capai nanti kalau kalian sudah menjadi dokter gigi, tapi kalian juga harus berpikir secara kemanusiaan ya. Jadi kalian harus membantu sesama, membantu pasien yang membutuhkan, karena kalian diberikan gelar dokter ya. Sedangkan gelar dokter pada masyarakat itu sangat berhubungan dengan pekerjaan kemanusiaan ya. Nah, kita juga harus senantiasa belajar mengupdate ilmu dan sebagainya. Terlebih kedokteran gigi itu perkembangan ipteknya itu sangat-sangat dinamis ya. Jadi kalian harus tetap selalu mengupdate ilmu kalian supaya ilmu kalian itu bisa berguna untuk di lingkungan masyarakat kalian ya, terutama untuk pasien. Jadi kalau ilmu kalian update, tentunya perawatannya juga akan baik. Kalau perawatannya akan baik, maka akan menyembuhkan pasien tersebut ya. Jadi statement ini itu sangat bijak dan sangat betul sekali ya. Doctor is a long life learner. Jadi kita harus terus belajar sampai kapanpun ya. Seperti yang tadi bilang itu, kalau carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang lahat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Jadi nanti perjuangan kalian setelah selesai jadi SKG, nanti kalian akan koas. Setelah koas itu pun juga diharapkan terus mencari ilmu ya. Terus mencari ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang berguna bagi nusa bangsa dan juga keluarga ya. Oke. Terima kasih banyak adik-adik atas perhatiannya ya. Mungkin ini mata kuliah terakhir, jadi nanti habis ini akan dilakukan evaluasi dan setelah itu akan dilakukan ujian blok penyakit pulpa ya. Oke, terima kasih banyak. Hilda minta tolong untuk pimpin doa penutup. Beda ke dok, tapi dok.